Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sudah. Oleh karena itu warisan terbesarmu bukan dunia ini. Warisan terbesarmu bukan harta jabatan, tapi warisan terbesarmu adalah damai sejahtera. Tidak mungkin itu diberikan oleh dunia ini, tapi itu semata-mata hanya diberikan oleh Allah kepada orang percaya. Aranido halak na Persea ikondo berbeda secara karakter. Kita ini sebagai umat percaya adalah umat yang memiliki kualitas sebagai generasi yang unggul, generasi yang berbeda, sehingga di tengah-tengah pluralisme agama, pluralisme sosial, di tengah-tengah kota ini, warga HKBP harus menjadi warga yang harus mampu membangun damai sejahtera. Jauhkan kebencian, jauhkan dendam. Siapapun boleh kecewa, siapapun boleh sakit hati, tetapi saya harus katakan, kekecewaan dan sakit hati tidak boleh mengantar orang kepada dendam dan kebencian. Amin. Maka ini yang harus berani kita tawarkan. Kalau kita merayakan Natal di stadion ini, kita harus katakan, warga HKBP adalah warga yang siap menawarkan persahabatan, damai sejahtera bagi kehidupan seluruh masyarakat di Bekasi. Seorang Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan hidup harus memiliki tujuan. Tujuanlah yang membuat hidup kita semakin termotivasi dan bermakna, dan tujuanlah yang mengemudikan hidup kita. Saya ambil contoh sederhana. Kalau bagi orang Batak karena kokido hamorau diau, maka tujuan hidup orang percaya di masa yang akan depan, anak-anaknya harus sukses. Demi anak yang sukses itu, apapun harus dilakukan oleh orang tua. Hugogo pemacari harian nang bodari, lago pasikolahon keleki. Ini adalah komitmen, ini adalah motivasi, ini adalah kualitas diri dari orang yang memiliki tujuan hidup. Maka saya harus ingatkan melalui khotbah ini, orang Batak, warga HKBP ditempatkan di seluruh kehidupannya. Saudara boleh bekerja di kantor, saudara boleh bersaudara di pasar berjualan, atau di bisnis manapun. Tawaran satu-satunya dari kehidupan kita adalah tawaran damai sejahtera. Ini adalah kualitas kehidupan yang harus kita jaga. Cuma saja saudara, melalui nasi ini saya harus ingatkan, damai sejahtera hanya didapat ketika hidupmu kau pastikan hanya demi kemuliaan. Apapun yang saudara alami, apapun kondisi kehidupanmu, ekonomimu boleh kacau balau, boleh menghadapi persoalan di tengah-tengah rumah tangga, boleh menghadapi persoalan secara pribadi, tapi saya harus katakan, biarlah Tuhan seluruh hidup ini menjadi hidup yang hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sekarang saya mau ajak kita, lihat yang di sampingnya, suami atau siapapun itu, bilang, kehadiranmu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehadiranmu adalah kemuliaan. Mana bola? Boleh tumpah mata, tumpah mata dalam bumi. Hasian, kehadiranmu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Molo kemuliaan bagi nama Tuhan, kehadiran mata.
Molo kemudian bagi nama Tuhan bagi hadiran binatang, keluarga dan semua orang dalam kehidupanmu. Ingat, tidak ada tempat bagimu untuk menanam kebencian, menanam sakit hati dalam kehidupan ini. Ada seseorang yang baru bebas dari pergumulan dan kesusahan hidup dalam kehidupannya. Lalu dia mengatakan kalimat sederhana ini. Your life is not about yourself. Your life must be about your God. Hidupmu bukan tentang siapa dirimu, tetapi hidupmu haruslah tentang siapa Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidupmu bukan tentang siapa dirimu, tetapi hidupmu harus tentang siapa Tuhan. Dan ini yang harus dinyatakan seluruh warga gereja, warga HKBP di tengah-tengah kota ini. Kita hanya mau menyatakan Tuhan yang kita percaya itu dalam seluruh pergumulan gereja yang kita alami. Melalui mimbar ini, kalau ada di sekitar kita mendengarkan ini, orang-orang yang memiliki tanggung jawab di tengah-tengah kota ini, mungkin kita susah membangun gereja, kita susah mengurus IMB, kita susah mengurus akte sertifikat balik nama tanah. Jangan ada dari antara orang percaya dalam warga HKBP yang membangun sikap sentimental. Jangan ada warga HKBP yang berlaku cengeng. Tapi warga HKBP harus menjadi warga yang memastikan hidupnya, gerejanya, pribadinya harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dangadong betikina marumutumut, dangadong tikina kita hanya berkeluh kesah. Kehadiran kita di sini kita mau menyatakan kepada kota ini bahwa gereja HKBP ini bukan kecil. Yang hadir ini hanya 10% dari seluruh warga HKBP yang ada di kota ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, melalui pesan Natal ini, saya mau menyatakan yang pertama, hiduplah dalam damai sejahtera itu. Damai sejahtera dialamatkan kepada setiap orang. Olano kubaingon, unang kopura mandokon shalom, horas, alay dangadong dami, anggo mandok shalom na hatopat Tuhan nami, shalom sianok keluar, alay berbeda terus berdala. Maaf keluar kata-kata damai sejahtera, tapi hidupnya penuh dengan kebencian di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu bagaimana kita harus mengambil sikap dimanapun relasi dibangun. Komunikasi yang menawarkan damai sejahtera, komunikasi yang menawarkan cinta kasih, rangkulan cinta harus dihadirkan oleh umat percaya. Sedang menolong-nolong unang adong halak na porsia, gade troublemaker, sebuah persoalan, sebuah gara-gara, sebuah masalah dimanapun dia hadir. Warga gereja harus menjadi pembawa solusi, menawarkan damai sejahtera dimanapun berada. Itu sebabnya seorang Eka Dharma Putra pernah mengatakan ini. Membawa damai itu sulit, mencari pencinta damai itu gampang sekali. Oleh karena itu, kita jangan hanya menjadi penikmat damai. Angko hata, nagdabuan na buwan ng Mardanyo, inasomoni. Alay doon pudo taksay holani. Ito gabi harap si buat damai itu kita dalam segala keadaan. Ito di voluntad si gatupar. Abe, una ngalong beda, maloroho tu gereja, ingo ma, molo na mapepasara mo hatami orom. Moloroho tu bunga perempuan. Kalau kamu tahu kata-katamu itu adalah kata-kata yang akan menyakitkan orang lain, jaga kata-kata ini. Ayo nolong kita.
Kita tahu bahwa itu akan menyakitkan orang lain. Tapi kata-kata itu juga masih tetap kita pakai. Nabi Muhammad membenci rohani ini tolak pun. Orang buat setiap ibu-ibu. Rumah tanggamu adalah istanamu. Bolong adi otoh sini rohani amanta unang lo. Amanta pesoni. Dolo sejabu doa satu alama di nahanamata. Allah konoklo. Molo nunga dame di jabu. Di alama pekomadami. Itu benar mula dong tolma. Keluar kalau nomor beda ilongnya. Memang di rumah juga itu tukang rantau. Ini bukan ciri warga gereja. Oleh karena itu dimanapun warga hendak bergaul, tawarannya adalah tawaran damai sejahtera itu sendiri dalam segala keadaan hidup yang dia alami dalam segala hal. Alami harap nama Allah juga damai sejahtera. Tidak ada lagi sekat yang memisah. Dalam bergabung dengan kasih kita, saya harus katakan kemuliaan Tuhan itu adalah kemuliaan yang meliputi semua hal yang bisa melahirkan perpecahan. Kemuliaan Allah yang sudah kita nyatakan itu adalah kemuliaan yang akan meliputi di mana kebencian, di mana sakit hati, di mana hal-hal yang membuat persatuanmu makin rusak. Itu harus benar-benar kita bangun. Mazmur 133 sangat terkenal bagi kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Agar kamu Molo berkati bahasa di Pemasmuron, rukun dulu, berdamai dulu. Maka mari masing-masing kita berenung. Tuhan, kenapa setiap persoalan bencana ini datang? Alina unggabe persoalan bangsa, orang dapat persoalan, orang dapat sanksian lalu mulai. Au margamina ulipiga kuma marga huro partiyon. Najun nora makuli undang di halaman. Ang kosongari na rego makuli ko ng nada. Mere kamu nama. Ngagudan siya kita kapuma margomay. Ngamar salis. Alani orang do togi huria. Togi halang ini. Kita lihat di depan. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya mau berkat. Berkat yang bukan hanya berlangsung bagi diri kita, tapi berkat yang hanya berlangsung bagi semua orang. Karena ibadah dari Rohku bahwa Tuhan yang telah datang itu, Yesus yang datang itu, ima Yesus nama kadali bagasa rohata itu. Iko Yesus nadu bagasa rohata itu. Dia yang mendamaikan kita dalam segala hal. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, berhentilah jadi orang yang bikin ribut. Berhentilah jadi orang yang bikin masalah. Berhentilah orang yang hanya buat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Benar, perbedaan tidak akan bisa kita hindarkan. Perbedaan pasti selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita amat ingat lebih. Belum mencoba mau bawa lebih rasional lebih berpikir. Alai berparuan cenderung bawa perasaan. Itu benar-benar kata menurut pikiran saya. Siang nahworo ito ino ako baru pula taksoni kilaom lo coba rasakan keyakinannya sudah berbeda Bapak Ibu Saudara. Kemudian laki-laki itu orangnya tunggal. Lihat
Kalau seorang bapak bekerja di rumah, orang mana kalau pada kunjungnya, dia mau bilang semua pekerjaan rumah itu sudah dia yang mengerjakan. Tahu nggak? Bapak satu hari ini sudah mengerjakan semua di rumah ini. Oh, ada orang yang puji loh benar. Tapi jangan salahkan juga laki-laki. Kalau perempuan beda, perempuan itu polanya jamak. Makanya perempuan bisa mengerjakan 2-3 hal sekaligus. Mengurus dana, mengaropa, membaik kopi, nyamata juga. Sekaligus juga bikin sarung. Foto, masak sarapan anak-anak hari ini. Sudah selesai di sini. 5 perempuan dan salahon. Kemudian dia perempuan cenderung pelupa, laki-laki itu pelupa. Perempuan itu cenderung daya ingatnya lebih tinggi. Kita tes. Ini dulu yang pemain musik ini. Pernah nggak kau temukan di baju mama 32? Gak pernah. Tapi di jalan kau sering 32. Nah itulah tandanya bapak itu berubah. Makanya kalau mau cari uang yang berubah, jangan cari di baju mama, ada. Tapi cari mana sarana bapakmu, di sana uang pasti sering. Sudah, yang mau saya katakan jangan pernah bandingkan. Yang terakhir, laki-laki itu sedikit bicara, perempuan banyak ngomong. Makanya dia yang paling ribut di stadion ini laki-laki atau perempuan. Nah, saya evaluasi memang. Alai mana kawan yang lawanku. Baino saya ini dua. Sebelum kata-katanya habis, dia tak akan berhenti ngomong. Tapi laki-laki, kalau ada masalah apapun, dia yang bagus diam dalam hidup. Yang mau saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Itu bukan untuk dipersamakan. Itulah keadaannya. Dunia ini pun seperti ini. Oleh karena itu kalau saudara mampu menyatakan bahwa hidup adalah demi kemuliaan Tuhan, maka kamu harus menjadi orang yang hidup dalam damai sejahtera. Maka buat laki-laki saya harus katakan, jangan katakan damai, tapi perilakumu di rumah adalah perilaku yang kasar. Maaf, sekarang ini banyak korban dari anak-anak hanya karena tidak tahan dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang di rumahnya sendiri. Makanya tolong dijaga, rumahmu harus menjadi rumah yang jauh dari segala kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal. Daksi ulau dihalang dalam mobil bagasan damai, maka raih harta kasar di bagasan jabungan, apalagi itu kepada orang rumahnya. Makanya ini gambaran orang percaya keluar. Jangan ada terdapat dari orang percaya menjadi perilaku kekerasan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin saya baru berbincang-bincang dengan seorang bupati di Sumatera Utara. Dia melakukan penyelidikan kepada remaja di 3 kecamatan di kabupaten yang dia pimpin. Dia memberikan sekali kertas kepada remaja tanpa menuliskan nama. Remaja ini diminta menuliskan apa saja masalah yang dihadapi di rumah yang tidak pernah bisa diceritakan kepada siapapun. Ternyata banyak dari remaja ini yang mengaku bahwa dia mengalami kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual dari orang rumahnya sendiri. Maka tolong seluruh orang percaya, keluarga Kristen harus menjauhkan diri dari situ. Apalagi kalau
Saya sudah sering ingatkan di dalam khotbah saya. Kalau hidupmu adalah demi kemuliaan nama Tuhan, hidupmu adalah demi damai sejahtera Tuhan, silakan membangun relasi dan komunikasi sebagai remaja dan pemuda. Tapi tolong jauhkan juga seks bebas dari kehidupan. Tolong pacaran itu enak ketika semua masih tertutup. Sekali lagi, pacaran itu enak ketika semua masih tertutup. Dan menikah itu enak ketika semua sudah terbuka. Maka tolong, kalau kita adalah orang yang hidup dalam komitmen demi kemuliaan Allah, tidak ada dari orang muda gereja menjadi pelaku kekerasan, pelaku seks bebas, dan orang-orang yang hidup dalam kekasaran dunia ini. Gereja harus berkomitmen. Kehadiran warga gereja harus menjadi kehadiran yang membawa kondusivitas yang baik, yang sejahtera yang terbaik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, tolong di era zaman globalisasi ini, teknologi yang makin canggih, jangan ada terdapat dari warga gereja yang berkata-kata kasar di sosmed, yang mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan di sosial media. Sosial media harus kita bijak memakainya dengan kata-kata yang menenangkan. Apalagi berita-berita hoax itu bukan nilai kekristenan, apalagi warga gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita jaga hati kita, hati yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hati di mana damai sejahtera Tuhan akan semakin dinyatakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah.